Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita membicarakan sedikit hal yang sering terjadi ketika kita berada di masjid salat berjamaah. Kita lihat terkadang bermacam-macam cara mereka melaksanakan salat ini dalam masalah yang sunat-sunat maksud saya. Akan tetapi barangkali sangat perlu diperbaiki walaupun dia hanya sampai ke tingkat sunat saja. Seperti yang sudah sama kita maklum bahwa di antara sunat-sunat salat itu adalah mengangkat tangan dalam beberapa tempat di waktu salat. Berkenaan dengan mengangkat tangan dalam salat ini, hukumnya sunat pada beberapa tempat. Sunat itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan diberikan pahala, tetapi bila ditinggalkan tidak berdosa. Ahli usul mengatakan ma yutsabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan dia diberikan pahala, tetapi dia tidak disiksa gara-gara dia meninggalkannya. Inilah yang sunat sebagai penambah pahala di dalam sholat. Andaikan seseorang tidak melakukannya, tidak merusak sholatnya, hanya pahalanya berkurang pada saat itu. Kalau bisa kita kerjakan sholat, sempurna pahalanya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan itu dengan cara-cara yang sudah dijelaskan beliau. Dalam kitabnya Sayyid Sabiq beliau katakan, yustahabbu ayyarfa'a yadayhi fi arba'i halatin. Disunatkan seseorang mengangkat kedua tangannya di dalam 4 hal. Jadi sunat kata beliau mengangkat tangan di dalam sholat pada 4 keadaan. Al-ula inda takbiratul ihram. Yang pertama ketika seseorang takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir pembuka sholat. Takbir yang pertama sekali itu disebut dengan takbiratul ihram. Adapun takbir-takbir lain selain takbir yang pertama yakni takbiratul ihram disebut dengan takbir intiqal, takbir perpindahan. Itu hukumnya semua sunat. Takbiratul ihram dia termasuk rukun sholat. Yang kita bicarakan di sini mengangkat tangannya. Mengangkat tangan di waktu takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunat. Jadi Allahu Akbar, mengangkat tangannya ini yang sunat, bukan ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbarnya itu adalah rukun sholat. Yang sunat itu mengangkat tangan. Ada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama sekali. Qala Ibnul Munzir lam yakhtalif ahlul ilmi fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza iftataha as-shalah. Ibnul Munzir mengatakan tidak ada perbedaan di antara ahlul ilmi tentang bahwa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya apabila beliau membuka salat, yakni takbiratul ihram. Jadi menurut beliau Ibnul Munzir bahwa ahli ilmi tak berbeda pendapat. Mereka semua mengatakan bahwa Nabi ketika takbiratul ihram beliau mengangkat kedua tangannya. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar innahu rawa raf'al yadaini fi awwal shalah 50 sahabiyan minhum al-asharatul mashhud lahum bil jannah bil jannah. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, sesungguhnya telah meriwayatkan tentang mengangkat tangan, tentang mengangkat kedua tangan di awal sholat itu
50 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya ada 10 yang telah disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu adalah ahli surga. Jadi kata beliau, ini 50 sahabat, mereka semua meriwayatkan kalau Nabi mengangkat tangan di waktu takbiratul ihram. Disitulah salah satu sunatnya mengangkat tangan dalam sholat, yakni ketika takbiratul ihram, yakni takbir yang pertama sekali. Kemudian di sini cantumkan beliau sifatul raf'i, sifat mengangkat tangan itu. Bagaimana model atau caranya? Nanti akan kita bicarakan lebih terperinci lagi spesial masalah itu, karena ini akan kita bicarakan lebih khusus adalah masalah tempat-tempat di mana kita sunat mengangkat tangan di dalam sholat. Namun di sini singkat saja disebutkan oleh beliau, tidak sedetail yang nanti akan kita sampaikan insyaallah di waktunya. Di sini dijelaskan, warada fi sifati raf'il yadaini riwayatun muta'addidatun. Kata beliau, telah datang hadis-hadis berkenaan tentang dengan mengangkat dua tangan dalam sholat, beberapa riwayat. Artinya banyak riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang menjelaskan bahwa mengangkat tangan di dalam sholat itu, dalam sholat. Saya ulangi, bahwa telah datang hadis-hadis yang banyak sekali menceritakan tentang cara mengangkat dua tangan di dalam sholat. Wal mukhtar alladzi alaihi al-jamahir, tetapi yang terpilih kata beliau Said Sabiq adalah apa yang menjadi pendapat dari jumhur ulama, annahu yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi, yaitu kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua bahunya, bihaitsu tuhadzi atrafu asabi'ihi a'la udunaihi. Kira-kira gambarannya ujung-ujung jari-jari tangannya itu setentang dengan bagian atas telinganya, lebih kurang. Jadi kalau ada kita lihat nanti orang begini, lain pemahamannya. Tetapi jumhur ulama mengatakan seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i juga seperti ini. Jadi mengangkat dua tangan sejajar dengan bahu itu gambarannya bagaimana? Ujung-ujung jari-jari tangan ini setentang lebih kurang dengan bagian atas telinga. Kemudian wa ibhamahu syahmatai udunaihi, sementara ibu-ibu jarinya lebih kurang sejajar dengan lubang telinga. Lebih kurang. Wa rahatahu mankibaihi, sementara telapaknya yang bagian belakang itu lebih kurang sejajar dengan bahu. Lebih kurang. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dan inilah yang dipakai dalam mazhab Asy-Syafi'i. Karena nanti ada hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah itu. Yang paling banyak Rasul mengangkat tangannya sejajar dengan dua bahunya. Kemudian ada satu hadis riwayat Muslim, Rasul mengangkat dua tangannya sejajar dengan telinganya. Maka digabung dua-duanya dalam mazhab Syafi'i, lebih kurang seperti ini. Yang sejajar dengan bahu adalah punggung telapak tangan, sementara ujung-ujung jari lebih kurang sejajar dengan daun telinga bagian atas. Waktu mengangkat dua tangan, yang bagi ayyakuna raf'ul yadaini muqarinan li takbiratul ihram atau mutaqaddiman 'alaiha. Seyogianya mengangkat dua tangan itu serentak dengan takbiratul ihram, bersamaan dengan takbiratul ihram atau lebih dahulu dari takbiratul ihram. Pertama dia sebutkan di sini, waktu mengangkat tangan itu kata beliau seyogianya bersamaan dia Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, atau lebih dahulu dari takbiratul ihram. Diangkat dulu tangannya atau lebih dahulu daripada takbiratul ihram. Yang pertama mengangkat dua tangan disertai dengan takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar, atau lebih terdahulu daripadanya. Berarti menurut dia di sini duluan diangkat dulu tangannya baru takbiratul ihram. Fa'an Nafi' anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wan Nasa'i wa Abu Daud.
dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau apabila masuk kepada sholat, beliau bertakbir dan beliau mengangkat dua tangannya. Jadi takbir dia dulu, Allahu Akbar, baru diangkatnya dua tangannya. Kemudian dia mengatakan bahwa itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari, An-Nasai, Abu Daud. Wa anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hina yukabbiru hatta yakuna hadwa mankibaihi aw qariban min dzalika. Dan dari Ibnu Umar juga dijelaskan bahwasanya Ibnu Umar mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika beliau takbir, Allahu Akbar, sampai sejajar dengan dua bahunya atau lebih kurang seperti itu. Jadi yang pertama tadi disebutkan di sini, seyogianya mengangkat kedua tangan itu bersamaan dengan takbiratul ihram atau lebih dahulu daripadanya. Wa amma taqaddumu raf'il yadayn ala takbiratul ihram, dan adapun mendahulukan mengangkat dua tangan di atas takbiratul ihram, duluan diangkat tangan baru takbiratul ihram. Berarti tadi yang pertama pemahamannya, dulu diangkatnya tangannya bersamaan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian takbir dulu dia, Allahu Akbar, baru diangkatnya dua tangannya. Nah, selanjutnya di bawah ini diangkat dulu tangan, sesudah mantap baru Allahu Akbar. Faqad ja'a an Ibni Umar, sungguh telah datang hadis dari Ibnu Umar yang mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna bihadri mankibaihi thumma yukabbiru. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, apabila berdiri untuk mengerjakan salat, beliau mengangkat dua tangannya sampai dua tangan itu sejajar dengan dua bahunya, kemudian barulah dia takbir. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, wa yustahabbu raf'u yadaini 'inda ar-ruku'i war raf'i minhu. Disunatkan pula mengangkat dua tangan ini ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Nah, jadi yang pertama tadi ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku', Allahu Akbar. Yang ketiga bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah. Jadi mau ruku', Allahu Akbar. Bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah. Kita lihat hadisnya. Wa qad rawa isnani wa ishruna sahabiyan. Hadis tentang ini telah diriwayatkan oleh 22 sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alhu, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Ketika hendak ruku, dia angkat dua tangan, ketika bangkit dari ruku juga dia angkat dua tangan. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi thumma yukabbiru. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk mengerjakan salat, beliau mengangkat dua tangannya sampai kedua tangan itu sejajar dengan dua bahunya, kemudian dia pun bertakbir. Nah, ini berarti diangkatnya dulu baru Allahu Akbar. Fa idza arada ay yarka'a rafa'ahuma mithla dzalika. Apabila beliau bermaksud akan rukuk, dia mengangkat dua tangannya seperti itu juga. Ingat tadi mengangkat tangan seperti ini. Nah, mau rukuk juga begini, Allahu Akbar. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalika. Apabila beliau bangkit dari rukuk, maka dia angkat kedua tangannya seperti itu juga. Ingat, seperti itu juga. Jadi mau ruku, Allahu Akbar. Bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, kadang-kadang kan ada orang membuat bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kalau hadisnya beliau mau ruku, Allahu Akbar, diangkat dua tangannya, bangkit juga seperti itu. Jadi begini tangannya, tidak begini. Wa qala sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim serta Al-Baihaqi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tiga. Ini agak kita singkat karena hanya membicarakan waktu-waktu kita mengangkat dua tangan dalam sholat. Yang keempat,
Ar-rabi'atu 'indal qiyam ila ar-rak'ati tsalisati. Yang keempat, mengangkat tangan itu disunatkan ketika bangkit dari tahiyat menuju rakaat ketiga. Andaikan kita salat zuhur umpamanya, begitu sudah tahiyat awal, bangkit menuju berdiri ke rakaat ketiga, di situ sunat diangkat tangan. Bangkit dari duduk, Allahu Akbar, sunat diangkat. Satu-satunya yang sunat diangkat tangan bangkit dari sujud menuju berdiri hanya sesudah tahiyat awal menuju rakaat ketiga. Lainnya itu tidak disunatkan mengangkat tangan lagi. Ini yang saya katakan tadi. Ada orang setiap bangkit dari sujud ke berdiri, dia selalu mengangkat tangan. Itu tidak disunatkan. Yang disunatkan hanya di saat bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga. Pertanyaannya, bagaimana Pak kalau saya mengikut imam? Kebetulan saya terlambat masuk di rakaat kedua. Maka rakaat ketiga saya tidak mengangkat karena imam tidak mengangkat di situ. Saya masuk rakaat kedua, imam tahiyat awal. Saya ikut tahiyat. Berdiri menuju rakaat ketiga imam, saya masih rakaat kedua. Apakah saya ikut mengangkat tangan seperti imam mengangkat tangan? Iya, kita ikut imam. Sunat mengangkat tangan pada saat itu. Nanti rakaat ketiga, apakah saya mengangkat tangan sementara imam tidak? Jawabnya tidak. Ikuti saja imamnya itu. Nanti imam salam, kita tambah satu rakaat lagi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, singkatnya, kesimpulan, mengangkat tangan di dalam sholat itu sunat pada 4 tempat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang pertama sekali. Yang kedua, disunatkan mengangkat tangan ketika hendak ruku. Allahu Akbar, ruku. Yang ketiga, setiap bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Dan yang keempat, yang terakhir, bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga. Lainnya itu tidak ada lagi yang sunat mengangkat tangan di dalam salat. Sekali lagi, disunatkan mengangkat tangan hanya pada 4 tempat dalam salat. Yang pertama, ketika takbir pertama kali, Allahu Akbar. Takbir-takbir lain nanti tidak lagi sunat mengangkat tangan. Kemudian, saya ulangi, disunatkan mengangkat tangan pada takbiratul ihram, takbir yang pertama sekali maksud saya. Kemudian, setiap hendak ruku. Yang ketiga, setiap bangkit dari ruku. Yang keempat, bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga. Mudah-mudahan dapat dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.